Yes, good. Oke. Pak, kita mulai. Nggak nervous kan, Pak? Sedikit, Bu. Kenapa, Pak? Agak-agak tegang sedikit. Kenapa, Pak? Dari kemarin Bu Evi itu sampai ngeblank. Bu Evi, kenapa? Saya tuh mukanya serem apa ya? Saya bilang gitu. Enggak, Bu, tapi saya tuh deg-degan. Bu Evi Deg-degan. lucu Iya, Bu. banget. Kenapa? Orang sudah biasa mengajar. Oke, Pak. Pak Deno panggilannya siapa? Pak Deno apa Pak Saputra? Pak Deno, Bu. Oh, Pak Deno. Baik. Pak Deno, saya orang Sumatera juga loh. Oh, Sumatera juga, Ibu. Iya, Sumatera mana, pacak Bu? kita ngomong bahasa sejambi, Pak. Oh, Jambi ya. Tetangga Iya. berarti, Bu. Iya. Buat Bapak enak ada randang batokok ya, Pak, yo. Ya. Oke, Pak. Pak, kita mulai, Pak Deno. Pak Deno, kan dalam mengajar itu kan ada pendahuluan. Pak Deno bisa dengar suara saya dengan baik, dengan jelas? Bisa, Oke. Bu. Ada pendahuluan, ada inti, ada penutup gitu kan ya, Pak. Nah, dalam kegiatan pendahuluan tuh biasanya kita itu sering sekali melakukan memotivasi siswa, menarik perhatian siswa untuk mereka agar mereka siap masuk ke materi kita gitu. Kemudian mengajukan pertanyaan pemantik sampai dengan melakukan asesmen awal dalam rangka kesiapan belajar gitu kan. Nah, Iya. dalam hal itu Bapak boleh menunjukkan bagaimana kreativitas Bapak untuk mencapai yang saya sampaikan tadi. Bapak boleh menampilkan PPT, Bapak silakan memberikan cuplikan praktek mengajar. Silakan, Pak. Izin screen-nya, Bu. Iya, Pak. Ada tampil, Bu. Iya, udah tampil. Ini mulai praktek seperti mengajar, Bu. Eh, tapi bagian yang saya tanyakan saja tadi, bagaimana Oh, iya, Bapak Bu. memberikan pertanyaan pemantik, bagaimana Bapak memotivasi, terus Bapak membuat pembelajaran bermakna, kemudian diagnostik assessment. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran kama amar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan kita bersalawat kepada Nabi mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik anak-anak Pak semua, pada hari ini kita bertemu lagi dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, apa ingin tanya dulu Ananda semua, kabarnya bagaimana? Apakah sehat atau ada sakit atau dalam keadaan yang kurang baik? Ya. Nah, jika ada yang dalam keadaan sakit atau kurang baik, maka kita doakan semoga teman-teman kita yang dalam keadaan kurang baik atau dalam keadaan sakit, semoga Allah berikan kesehatan dan dapat mengikuti pembelajaran seperti mana biasanya. Baik, anak-anak Pak semua, kita mulai kegiatan belajar kita dengan membaca doa dan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas memimpin doa kita bersama-sama. Baik, selanjutnya kita lanjutkan pembiasaan baik kita dengan membaca Quran surat pendek. Ya, yang pada ketemuan ini sudah sampai kepada surat Ad-Duha. Silakan Ananda Rahmi membaca Quran surat Ad-Duha. Ya, terima kasih Ananda Rahmi. Tolong bacaan Qurannya ditingkatkan lagi ya, agar lebih bagus bacaannya. Baik, anak apa semua, sebelum kita lanjutkan dengan pembelajaran, yang pada tema kali ini adalah tentang sholat. Sebelumnya, Bapak sudah memberikan tes diagnostik di awal yang kemarin yang sudah Pak kirim link melalui Quizizz dan sudah Ananda kerjakan ya, dan Bapak lihat hasilnya
ternyata masih di bawah dari standarnya. Nah, maka dalam pertemuan ini perlu kita dalami lebih lanjut materi tentang sholat dan sholat untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sebelumnya Ananda Pak ingin bertanya, siapa di antara Ananda yang tadi pagi sholat subuh berjamaah? Oke, kemudian selanjutnya, apa punya sebuah statement atau semacam pertanyaan lah. Pertanyaannya begini, apakah sama orang yang sholat tetapi tidak melakukan kebaikan atau orang yang uh, biasa-biasa saja tapi namun membuat kebaikan namun dia tidak sholat, apakah sama atau bagaimana pendapat kamu semuanya? Sampai situ dulu, Bu. Oke, baik Pak ya, pertanyaan pemantiknya sudah muncul, motivasinya sudah muncul. Oke, baik Pak. Selanjutnya Pak, Bapak pakai pendekatan apa Pak? Metode apa? Dalam materi yang ini Bu, yang saya pakai itu menggunakan model PBL, Bu. PBL ya. Menurut Bapak, di mana letak PBL-nya Pak? Eh, yang saya pahami Bu, kan PBL itu model pembelajaran yang berorientasi kepada sebuah permasalahan. Ya, betul. Jadi dalam materi ini saya sebelum lanjut pelajaran menampilkan sebuah video pembelajaran, Bu, yang berkaitan dengan sebuah statement atau permasalahan yang ada di dalam video tadi tentang sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar, seperti misal ada panggilan azan tapi ada orang yang tidak langsung memenuhi panggilan itu, harusnya kan dipenuhi seruan azan tersebut dan banyak kegiatan lain yang ada di video yang intinya ada permasalahannya di situ. Nah, siswa dalam model PBL ini saya suruh mencari permasalahan yang ada di dalam video pembelajaran. Kemudian Oke. secara berkelompok mereka berdiskusi menentukan permasalahan tersebut, lalu Oke. mencarikan solusi terhadap masalah itu sebagaimana mestinya atau bagaimana seharusnya dalam praktik pembelajaran gitu, Bu. Oke, bagaimana dengan TPACK-nya Pak? Technological, Pedagogical, Content Knowledge. Yang ini salah satu media yang saya gunakan, menggunakan media YouTube, PPT ini, kemudian saya juga menggunakan kuisis di dalam pembelajaran ini. Oke, baik. Terus apa yang Bapak lakukan gitu kan ya Pak? Mengingat nih sekarang nih anak-anak sekarang itu Gen Z ya. Gen Z itu kayak terhadap pelajaran mungkin pelajaran PAI atau pelajaran agama tuh kayak kurang tertarik gitu enggak sih Pak? Nah, kreativitas seperti apa yang Bapak ciptakan sehingga membuat atau mengembangkan variasi interaksi yang itu tuh bermakna dan menginspirasi bagi anak-anak. Apa yang sudah Bapak lakukan? Terkait dengan hal itu, Bu, memang ini terjadi juga pada siswa kami di sekolah ini, Bu. Ya. Maka salah satu yang pernah saya lakukan juga, uh, saya pernah meminta siswa itu untuk membuat status begitu, Bu. Jadi status anak-anak ini kadang-kadang kita lihat di WA aneh-aneh, Bu. Ya, Jadi betul. saya membuat semacam tugas untuk dijadikan Status. Bu, status di WA-nya. Jadi semacam Oh, panggilan untuk berdakwah atau hal-hal baik yang bisa mereka oh, apakan di medsosnya begitu, Bu. Itu salah oh satunya, gitu Bu. ya, bagus ya. Iya, Bu. Berarti itu bentuk kreativitasnya ya Pak, keren sekali. Terus kalau sumber belajar ataupun bahan ajar, inovasi seperti apa yang Bapak tampilkan? Sumber belajar kadang saya berusaha membuat semacam video sumber belajar, kemudian untuk menambah daya dukungnya, Bu, saya juga Hmm? berusaha mencari video-video yang berkaitan dengan materi yang dirasa relevan, Mm-mm. kemudian ditampilkan dalam PPT ketika mengajar.
Oke, gitu. berarti apa Bapak pernah menggunakan aplikasi apa aja yang media digital, Pak? Yang sebelum saya dapat ilmu yang banyak di PPG ini Bu, sebelumnya saya hanya pakai seperti Google Form saja. Kemudian baru-baru ini saya pakai Quizzes Bu. Yang lainnya Krisis. ya belum begitu Bu menguasai betul. Jadi saya belum berani Bu untuk Ya, memakai yang belum saya pahami model ya, aplikasinya gitu Bu. iya, oke. Mungkin Bapak bisa nanti menggunakan QR code. QR code Hmm. misalnya ketika Bapak mau menilai atau melakukan assessment kepada siswa itu juga cukup gampang itu kan. Kalau video kan sudah diajarin saat PPG kemarin kan. Iya, Itu Bu. bisa digunakan. Oke. Eh, Baik Pak. Pak tadi Pak, Bapak kan pakai PBL ya Pak ya. Nah, saya itu malah kepengen tahu Pak, dari PBL yang Bapak kembangkan itu, kira-kira menurut Bapak bisa nggak sih memfasilitasi kemampuan berpikir kreatif, berpikir kritis pada anak, kemudian kemampuan reflektif pada anak Pak? Dari pembelajaran yang saya lakukan Bu, Mm-mm, eh, dengan menggunakan model PPL ini dalam pembelajaran, mm-mm. ada memberikan dampak yang yang memberikan pengaruh yang besar kepada siswa dan memudahkan juga kita sebagai guru dalam proses pembelajaran. Oke, Bapak bisa contohkan apa gitu? Satu, bagaimana cara Bapak memfasilitasi kemampuan berpikir kritis pada anak, Pak? Dari materi Bapak aja yang hari ini, materi hari ini boleh. Iya, Bu. Jadi setelah siswa diberikan video pembelajaran, uh, maka atau sebelumnya kita sudah membentuk kelompok-kelompok kecil di dalam kelas Mhm, dengan memberikan instruksi kepada siswa untuk menunjuk misalnya sebagai juru bicara nanti akan mempresentasikan hasil diskusi mereka, kemudian ada sekretaris yang akan mencatat apa-apa saja poin yang ada di dalam video sumber belajar yang sudah diberikan. Nah, mhm. setelah mereka berdiskusi, maka guru melihat apa yang sudah didiskusikan oleh siswa tersebut, mengkoreksi atau menjelaskan apa yang ditanyakan oleh siswa. Nah, setelah mereka clear mendapatkan hasil diskusi yang telah mereka sepakati dari video pembelajaran yang sudah diberikan, masing-masing kelompok itu Bu, diminta untuk presentasi ke depan sebagai bentuk dari hasil pemikiran kritis mereka secara berkelompok gitu Bu. Nah, masing-masing Oke, kelompok yang tampil nanti yang tidak tampil dalam arti menyimak atau memperhatikan teman dari kelompok lain, nah yang sedang menyampaikan presentasi mereka itu Bu. oke, baik. Bagaimana dengan kemampuan berpikir tingkat tinggi, Pak Hots? Pada bagian mana Bapak bisa menempatkan atau Bapak bisa mengajak siswa untuk mengembangkan HOTS-nya. Bapak praktek, Pak. Praktek mengajar. Seperti apa Bapak ngomongnya sama anak-anak. Dengan menggunakan strategi tadi, boleh menggunakan video yang Bapak tampilkan, atau boleh menggunakan PBL yang Bapak gunakan tadi. Silakan, Pak. Hmm. Di stop, saya stop sini dulu ya Bu. Oke. Kalau Bapak punya video atau Bapak menyiapkan media, Oh, boleh ditampilkan, Pak. Sayang sekali sudah dibikin, nggak ditampilkan. oh iya Bu, ini Bu. Ya. Nah, terus gimana Bapak caranya Bapak untuk ngajak mereka eh HOTS gitu. Misalnya kemampuan apa, menganalisis kemampuan apa, silakan. Iya. Eh, dari video ini Bu, pertama saya akan Mengajar, Pak, menguji. mengajar ke anak-anak. Oh gitu ya. Oke, ya. Eh, baik anak-anak semua, dari video yang sudah kita lihat bersama-sama tadi, ada sebuah statement ya dari video yang sudah kita lihat tadi bahwasanya
Ada orang yang uh, cukup hanya berbuat baik saja tapi tidak sholat. Atau sebaliknya dia sholat tapi sering melakukan maksiat, berzina misalnya, atau menggunjing, atau menfitnah. Nah, bagaimana pendapat Ananda tentang dua hal tersebut? Silakan berkomentar tentang itu kira-kira Bu. Berarti itu kemampuan apa? Berpikir kritisnya Bu. Kalau hotsnya di mananya? Quote-nya menurut saya itu uh, apa namanya, siswa itu berpikir di luar, mungkin di luar materi juga itu Bu. Karena tidak ada uh, hal yang semacam itu kita tuliskan di dalam materi. Oke, baik, Pak. Jadi mungkin dengan video ini kalau misalnya hotsnya, salah satu contoh hotsnya adalah C4 analisis, mungkin Bapak bisa mengajak mereka untuk menganalisis anak-anak dari video yang ditampilkan ini. Kira-kira apa yang kalian petik di situ. Nah, akhirnya kan mereka membuka video lagi, mereka menganalisis ini benar atau salah, dan lain sebagainya. Terus bagaimana dengan create-nya, Pak? Dengan menciptanya, Pak? Apanya Bu? Create mencipta untuk HOTS, level HOTS. Di mana letaknya? Kalau untuk apa namanya, deteksinya biasanya saya dalam teknik evaluasinya Bu. Di Hmm. soal-soal yang digunakan itu mungkin agak lebih apa, hot lah begitu dari soal Oke, asesmen akhirnya Bu. oke, baik. Eh, Berarti kalau di pembelajarannya tidak dimunculkan, munculkan nggak? Mungkin enggak begitu banyak Bu. Hmm. Cuman sepintas seperti itu saja. Kemudian soal yang hotnya saya apa buatkan dalam bentuk soal-soal di asesmen sumatifnya biasanya. Oh. Eh, Pak, terus Pak, coba Bapak moderasi beragama nih ya Pak, terkait dengan moderasi beragama. Bapak silakan mengajar ke anak-anak bagaimana Bapak menanamkan nilai-nilai moderasi beragama. Silakan Pak. Baik, anak-anak semua, ada sebuah dalil, ya dalil Quran, karena Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Sungguhnya uh, manusia itu Allah ciptakan dari bentuk laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dan Allah ciptakan manusia itu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk saling kenal mengenal. Dalil ini dijadikan sebagai dasar toleransi di dalam beragama. Artinya Ananda, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, semua manusia atau kedudukan manusia itu sama, tidak ada bedanya. Allah tidak membeda-bedakan kita dari suku kita atau ras kita atau budaya kita. Apa yang membedakan kita di antara hal itu adalah tingkat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang bertakwa derajatnya adalah paling tinggi di sisi Allah. Karena tidak ada hak kita untuk menghakimi teman-teman kita, apakah mereka berbeda kulit lalu kita caci atau kita ledek mereka. Itu bukan ajaran dari agama kita. Artinya segala macam bentuk perbedaan, baik itu agama, ras, warna kulit dan lain sebagainya, itu adalah sebuah anugerah dari Allah yang patut kita hargai bersama-sama. Itu Bu. Oke, baik, moderasi ya Pak ya. Oke Pak, untuk cuplikan pembelajaran sudah selesai Pak. Terus PTK Pak, apa judul PTK Pak Deno? Oh, Boleh dibuka untuk LMS kalau lupa. ini Bu, saya sudah siapkan Bu apanya. Boleh kalau mau di-share. Judulnya apa Pak? Eh, Judulnya Bu, sebentar Bu, lengkapnya lupa saya Bu.
Judulnya upaya peningkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam menggunakan aplikasi Quizizz di kelas 7 semester ganjil SMP Negeri 24 Padang. Oke, Pak, saya boleh sarankan kalau misalnya kuisis itu kan untuk menilai apa tuh namanya menilai hasil belajarnya kan, Pak ya. Berarti kalau Bapak upaya peningkatan hasil belajar siswa sebaiknya bukan menggunakan aplikasi kuisisnya karena kuisisnya itu untuk apa ya semacam alat untuk apa ya alat untuk asesmennya ya kan alat untuk penilaiannya tetapi alangkah lebih baiknya dengan menggunakannya itu boleh model boleh strategi boleh Oh gitu. pendekatan misalnya upaya peningkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran PAI menggunakan misalnya inquiry based learning misalnya seperti itu atau menggunakan project based learning gitu Pak. Kalau kuisisnya itu tidak membantu meningkatkan tetapi itu untuk tools untuk alat untuk menilainya Pak. Biasanya kan kita pakai kertas gitu kan nilai anak-anak pakai kertas gitu. Iya, Tapi iya. kali ini kita menggunakan kuisis. Itu sih saran saya Pak. Oh, yang kemarin tuh saya berpikirnya begini, Bu. Heeh. Mungkin salah satu caranya ya dengan apa QR itu ya, Bu, dengan PR apa boleh. kertas. Ya Iya. karena siswa kan tidak apa kami di sekolah tidak membolehkan siswa membawa handphone ya, Bu. Heeh. Jadi saya Betul. membayangkannya begini, Bu. Oh, mungkin ini akan lebih menarik ini jika saya pakai apa nanti diangkat ke atas gitu. Saya pikirnya itu untuk meningkatkan ini, Bu, Boleh. Misalnya upaya gitu, Bu. itu itu misalnya game gitu kan gamenya Ya. Bapak pasangkan kertas di atasnya mereka Ya, tebak-tebakan boleh juga seperti itu ya. gitu tapi bukan aplikasi kuisisnya ketika terjadi Oh gitu. peningkatan bukan aplikasi kuisisnya jadi kuisis itu kan tidak apa ya bukan treatment untuk meningkatkan tetapi lebih kepada alat untuk membantu dalam proses penilaiannya gitu Pak itu saran Iya saya Bu Pak ya. Jadi oke. ini Mm-mm. dirubah nanti ya Bu ya. Boleh Pak, silakan. Tapi Iya itu ya. saran saya begitu aja. Pak, Iya Bu. Siap Bu. terus berikutnya Pak, Bapak bisa stop share dulu. Stop share. Oke, saya yang akan share sekarang. Ups, kecil banget ya. Pak, saya bukakan surat apa surat Maryam. Bapak silakan baca ayat ke-7 Pak. Sorry ke-8 aja deh. Ayat 8 Bu. Iya, kelihatan Pak? Ada nampak Bu ya. Ya, oke. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi ata yakunu li ghulamun wa kanat imraati aqira. وكانت امرأتي عقيرا وقد بلغت من الكبر عتيا Oke. قال كذلك قال ربك هو علي هين قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا Oke, Pak. قال Sudah cukup, Pak. Oke, baik, Pak. Pak, sekarang ada kertas sama spidol di dekat Bapak. ada Bu, Boleh disalinkan ayat ke-13 saja. pakai twin pen bisa Bu? Boleh?
Sudah, Bu. Oke, Pak, perlihatkan ke layar sebentar, saya tutup. Nggak kelihatan, Pak. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak Deno. Saya kira eh, kita usaikan. Pak Deno sudah selesai. Oh Insya iya. Allah, Insya Allah nanti nilai langsung keluar ya Pak ya. Terima Terima kasih, Bu. kasih Pak Deno. Silakan di stop recordnya Pak Deno. Terus sekarang Pak Khairil.